Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Di video kali ini kita bakal ngebahas One Punch Man Season 3. Banyak banget nih yang request, "Bang, bahas OPM Season 3 bang, bahas One Frame Man bang." Ya oke. Jadi nggak perlu banyak bacot lah ya, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar Saitama bisa punya rambut. Merchandise jangan lupa dicekot ya, link ada di bio coy. Let's go. Pertimi-timi kita ke markas Asosiasi Pahlawan, di mana para petinggi lagi ngebahas soal kelabang jumbo di season kemarin. Lagi-lagi mereka ngiranya kelabang jumbo ini disikat sama King. Selain itu mereka juga ngebahas soal Mbah Bang yang gagal buat ngebunuh Garo. Tapi ya masih mending lah, Garo bisa dibikin babak belur daripada lu semua di sini cuma bisa rapat-rapat nggak jelas kayak DPR. Selain itu, mereka juga ngebahas soal anak pejabat yang diculik, dan salah satu petinggi di sini bilang buat manggil Bless aja. Terus pejabat muka ngeselin dateng coy, udah 24 jam nih anaknya diculik, kok masih pada rapat aja sih? Pindah ke pahlawan kelas S, terutama Child Emperor yang lagi cari info soal markas Asosiasi Monster. Nah, markasnya di kota Z kan? Acak-acak nggak sih? Nggak gitulah bubu. Di sini kita dikenalin juga sama Sekinggal, salah satu pegawai asosiasi yang bakal ngehandle masalah ini. Dia juga ngasih info kalau Drive Neck tuh sempet nerobos duluan ke markas Asosiasi Monster. Cuma tahu-tahu keberadaannya ngilang. Katanya sih mungkin Drive Neck udah dikalahin. Terus di sini para pahlawan kelas S harus persiapan buat nanti berhadapan sama Asosiasi Monster. Nah, waktu Atomic Samurai sama Darkseid ngobrolin hal ini, tahu-tahu Amaimas dateng. Dia bakal ikut operasi ini gegara konsernya diganggu monster. Tapi mas-mas seleb ini kayak ngerendahin anak buah Atomic Samurai gitu. Ngapain anak buah ini mau dibawa? Beban doang tar mereka. Ganteng, mau gua oplas muka lu. Di tempat lain kita diliatin sama Mbak Puri-Puri yang dibebasin sama Pak Sipir. Walaupun secara aturan nggak boleh, tapi demi keselamatan umat manusia mah nggak apa-apa kali ya. Apalagi penjara ini juga abis diobrak-abrik sama monster kucing. Jadi buat balas dendam, Mbak Puri-Puri ini dibebasin. Bang, Mbak, ini ada sweater baru. Makasih ya Ayang. Lah tiba-tiba jadi Ayang bae lu. Sekarang ke Child Emperor yang lagi teleponan sama Metal Neck. Bocah ini tanya, kenapa Metal Neck nggak ikut operasi ini sih? Padahal kan Metal Neck punya info soal Asosiasi Monster. Tapi justru itu, Asosiasi Monster nih ngeri. Mending biarin aja dah sandranya. Belum lagi di luar sana juga masih banyak penjahat kan. Dan sebelum pergi, Metal Neck sempet ngasih pesan ke Child Emperor buat jangan percaya sama orang-orang di sekitarnya. Sekarang pindah ke Fubuki yang mau nyamperin Saitama. Saitama? Siapa ya? Lu yang siapa anjir? Kaget lah Fubuki. Kalau Saitama temenan sama King dan Genos mah dia udah tahu. Tapi sekarang dia ngeliat Mbah Bang juga ada di sini. Weh, cok, turet cok. Malah push rank anjing. Loh, ada tamu. Dari tadi anjir. Ayo sini, rapat. Dia kenapa dah? Nggak tahu, mabuk kecubung kali. Ya, di sini Fubuki ngasih info lah soal Asosiasi Pahlawan yang mau tawuran sama Asosiasi Monster. Nah, pahlawan kelas S yang ada di sini belum tahu info ini karena alat komunikasi mereka pada rusak waktu lawan si pemburu pahlawan yaitu Garo dan kelabang jumbo. Nah, di pertarungan kemarin Saitama baru tahu kalau Garo tuh sempat ada di sana juga. Tapi kenapa gua nggak diincer? Gua kan juga pahlawan, kurang ajar dia. Sensei mau ngeburu Garo? Iyalah, sekalian beli kangkung. Pindah ke pejabat muka ngeselin. Di sini dia tahu-tahu nyuruh pasukan khusus dengan baju tempur buat nyerbu markas monster dan nyelamatin anaknya. Tapi sebelum ngelihat aksi mereka, kita mampir dulu ke Garo yang baru sadar dan sekarang ada di Asosiasi Monster. Karena dasarnya nih bocah badek, nggak betah lah dia ada di sini dan mau keluar. Tapi tahu-tahu Garo ngeliat ada manusia yang disandra monster dan ternyata mereka ini pasukan khusus yang dikirim sama si pejabat terus ketangkep sama anggota Asosiasi Monster yaitu G5. Cuma pasukan ini nggak dieksekusi coy. Mereka bakal dipecut sama Does dan dijadiin anak buahnya. Gak lama kemudian Garo keluar nih. Terus Gyoro-Gyoro bilang tujuan dia ngajak Garo kesini tuh biar ini anak jadi salah satu petinggi di Asosiasi Monster. Soalnya dia suka sama sifat Garo yang sendirian ngeburu para pahlawan terutama kelas S. Tapi Orochi ngasih satu syarat nih buat ngebuktiin Garo ini monster sejati atau bukan. Dan syaratnya dalam 24 jam Garo harus ngebawa kepala pahlawan. Terus Gyoro-Gyoro juga nyuruh Royal Reaper sama Bagat buat ngawasin Garo.
Pindah ke Zombie Man sebagai mata-mata dan informan, di sini dia udah nemuin biang kerok dari masalah ini, coy. Dan ternyata masalahnya itu adalah rumah evolusi. Jadi, di season 2 kemarin kan Zombie Man sempat mata-matain Martial Gorilla tuh, terus dihajar kan sama Armor Gorilla. Nah, karena Armor Gorilla ini dari rumah evolusi, Zombie Man ngiranya masalah ini ada campur tangan dari rumah evolusi. Keluar kalian! Bentar bang, lagi closingan. Cepetan, kalian terkepung rumah evolusi. Rumah evolusi udah bangkrut, bang. Hah? Jadi pesen takoyaki nggak nih? Nah, setelah Zombie Man ketemu sama Genos, kita diceritain ternyata Zombie Man ini tuh hasil eksperimen yang kabur dari rumah evolusi, coy. Agak kaget juga sih, hasil eksperimen Genos ini sekarang justru jadi pahlawan kelas S. Genos juga cerita ke Zombie Man kenapa rumah evolusi bangkrut. Karena Genos sadar ambisinya buat bikin evolusi manusia itu jadi kelihatan kocak di hadapan Saitama. Dia udah susah-susah meneliti, tapi pada akhirnya ketampol fakta kalau manusia itu bisa berevolusi sendiri, bahkan ngelewati batas dan dapat kekuatan yang luar biasa. Jadi ya, ilmu Genos sekarang mending buat yang bener-bener aja deh, kayak meneliti Mujan biar bisa regenerasi dan dagingnya jadi tak terbatas biar bisa buat jualan takoyaki kayak sekarang ini. Sekarang ke para warga yang lagi demo soal asosiasi monster dan asosiasi pahlawan yang mau tawuran. Kata pendemo ini, udahlah nyerah dan kasih tumbal aja daripada perang terus manusia punah, ya kan? Tapi ya jelas ada yang kontra dong. Masa manusia nyerah sama monster? Ah, bacot lu wibu. Weh, dikatain wibu kita, cok. Tangkep. Nah, untung ada Garo. Gua kagak paham ya pemikiran dia ini gimana, tapi dia nggak suka aja ada manusia modelan begini. Emang kalau dikasih tumbal monster bakalan nurut? Kan enggak. Terus di sini Garo lapar nih, tapi di depan warteg ada berandalan yang ngalangin jalan masuk. Woi, minggir. Apa lu mau gua cocol? Minggir nggak? Karena beberapa hari nggak makan dan juga badannya pegel-pegel, di sini Garo mukbang, coy. Ngom. Seret. Oklok. Kenyang. Bentar. Dompet gua mana? Kalau kabur dan gak bayar makanan, akan kita pukuli. Waduh, weh botak. Wah, gua nggak kabur. Lah, si Torbut. Bang, pesen telo 1 ya. Wait. Lah ini Saitama sama Garo satu warteg ya? Ya tapi oke lah, ntar dulu mending ke Fubuki yang nyamperin Saitama nih. Dan lagi-lagi dia ini pengen ngerekrut Saitama masuk ke kelompoknya. Tolong ada yang kabur. Gua belum kabur woy. Bukan gua ya? Saatnya jadi pahlawan. Lu tadi makan telo kan? Bayarin ya. Si anjing. Nah, ternyata yang kabur tadi tuh Garo, coy. Dan setelah kabur, nggak jauh dari sana dia ngeliat Joko yang lagi dibully temennya. Akhirnya diusir tuh temennya Joko sama Garo. Setelah ketemu lagi sama Garo, Joko nih minta maaf karena waktu itu dia langsung kabur. Padahal Garo sempat ngelindungin Joko. Maling, enak aja lu kabur. Wih, pahlawan kah? Ya, gua juga kabur sih, tapi kan dibayarin temen. Siapa dia? Tapi nggak apa-apa deh, gua maafin. Dadah. Hah? Maksud lu apa, Nyet? Nah, Garo nggak terima. Masa dia dibiarin pergi sama pahlawan kroco kayak gini? Mana nggak jelas kan ini si botak siapa? Akhirnya mau disikat nih Saitama sama Garo. Tapi ya... Lu kenal nggak sama gua? Enggak, bang. Bejir lah. Apa sih? Terus setelah pingsan digebuk Saitama, sekarang Garo udah sadar dan gak lama kemudian Garo disamperin sama Royal Reaper dan juga Bagat yang mau ngebunuh Joko. Tapi di sini Royal Reaper bilang ke Garo, coba bunuh dah tuh si Joko. Karena kalau mau jadi monster kan harus ngebuang sisi manusianya. Cuma Garo kagak mau. Lagian buat apa juga? Terus Joko ini disuruh balik sama Garo. Kaki aku lemes, bang. Bacot, emang gua peduli. Lari sono pakai becak. Nah, gara-gara ini Royal Reaper sama Bagat nganggep Garo ini nggak cocok jadi monster dan bakal mereka habisi. Pindah ke markas monster, di sini ada Phoenix Man yang tanya ke Gyoro. Kalau buat ngawasin Garo, kenapa harus Royal Reaper yang dikirim? Soalnya Royal Reaper ini tuh terkenal buas. Bisa aja ntar Garo malah dibabat abis sama Royal Reaper. Tapi emang itu tujuan Gyoro. Gua juga nggak paham-paham amat. Intinya Royal Reaper ini buat ngebantu perkembangan Garo jadi monster gitulah. Selain itu, kita juga diceritain kalau ternyata Orochi dulunya juga manusia. Dan yang ngebuat ya si gembrot ini. Soalnya dia tuh pengen bikin Orochi kedua gitulah.
Balik ke Garo, waktu lagi tarung dia ngeliat si Joko ternyata diculik sama jellyfish. Dan gara-gara ini Garo jadi pecah fokus yang bikin dia kena sabet dan dicabik-cabik sama Royal Reaper. Victory! Oh gitu cara pakai Angela. Mari kita coba Angela XP. Pindah ke kosan Saitama. Di sini Genos dan kawan-kawan lagi nungguin si botak yang sampai malam belum pulang. Apa gara-gara fokus ngeburu Garo ya? Samlik. Hah, pulang dia. Kalian ngapa belum pulang anjir? Mana kotor lagi baju gua. Abis ngelawan Garo ya. Hah, jadi gini. Dompet gua jatuh su. Hais, gua kira ketemu Garo. Tadi gua ngejar maling, pasti Garo nih. Terus kangkung gua ketinggalan. Botak, kangkung lu nih. Wow, makasih Brut. Ayo bilang apa? Makasih ya Brut. Bukan, lu nyuruh gua bayar makanan, lu kinclong. Lu pikir gua mak lu? Buset dah, heboh banget ini ya. Setelah Fubuki datang bawain kangkung Saitama yang ketinggalan, gak lama kemudian Genos ngerasain ada hawa bahaya mendekat nih. Tapi orang-orang kan pada pegel-pegel semua. Yang bisa tarung cuma Maju King. Weh, kenapa gua? Tapi tenang aja, ternyata yang datang bukan musuh, melainkan Mbah Kuseno yang khawatir sama keadaan Genos. Oh, ini Saitama ya gurunya. Sepatu lu copot dulu, kocak. Oh ya maaf, kenalin nama saya Mbah Kuseno. Bacot lu tua, pulang sana. Ah, jangan galak-galak gitu dong. Nih, daging wahyu. Ah, boleh tuh, salam kenal ya. Botak gampangan, bejir. Mateng guys. Woi, kalem cok. Wahyu gua nih. Eits, ini Wahyu punya sensei. Udah pada makan yang bener lu pada. Kayak ada yang aneh ya. Ini kan kosan gua anjir. Bangun woi, malah turu. 24 hours later. Woi, bangun. Hah? Yang lain mana? Dah pulang lah bujang. Lu juga sana titip buang sampah ya. Terus setelah ngebuang sampah titipan Saitama dan pulang ke kosannya, tahu-tahu King udah ditungguin sama anggota asosiasi. Dan mereka kaget setelah tahu kalau King ini dari kota Z. Abis tarung sama monster ya? Gelo, mahkotamu lagi diantar kurir King. Pindah ke markas asosiasi monster, Royal Reaper sama Bagat ngasih laporan ke Gyoro-Gyoro sambil bawa Sandra yaitu Joko. Mereka juga ngasih tahu kalau Garo udah mokat karena itu orang gak niat jadi monster sejati. Selain itu, Gyoro-Gyoro juga tahu kalau asosiasi pahlawan bakal datang. Jadi dia udah nyiapin para monster buat ngelawan para pahlawan. Abis itu Joko dibawa sama Royal Reaper ke penjara bareng sama Waganma, anaknya si pejabat muka ngeselin. Lu punya jajan gak? Ada permen sih, satu doang. Iya, nggak guna lu. Si anjing ngeselin ya kayak bapaknya. Di sini Waganma santai-santai aja coy. Dia bilang ke Joko, para pahlawan pasti bakal datang ke sini. Secara bapaknya ini kan orang penting, pasti bakal diselamatin dong. Cuma jellyfish nongol. Yakin pahlawan bisa nyelamatin? Asosiasi monster banyak yang kekuatannya di atas pahlawan kelas S tahu. Belum lagi raja mereka yaitu Orochi. Udah pasti pahlawan kelas S mah rata. Pindah ke Garo yang sakaratul, kita bakal terkejut karena dengan luka separah itu, Garo ternyata masih hidup. Dan anehnya lagi, Garo ini bisa nyembuhin lukanya dan kelihatan tambah kuat coy. Pindah ke asosiasi pahlawan, Child Emperor lagi ngobrol sama Sekinggal soal operasi penyelamatan Sandra di sarang monster. Nah, gegara omongan Metal Neck yang ngasih pesan ke anak ini buat jangan gampang percaya sama orang di sekitarnya, Child Emperor ini jadi curiga gitu sama Genos dan Mbah Bang. Soalnya asal-usul Genos kan gak jelas tuh. Belum lagi anak ini tahu kalau Genos tinggal di kota Z yang jadi sarang monster. Terus kalau Mbah Bang, dia curiga kok Mbah Bang ngelolosin Garo. Ditambah mereka punya info juga kalau Garo ini bergabung ke asosiasi monster. Jadi Child Emperor di sini mutusin rencana operasi ini jangan sampai bocor ke Genos sama Mbah Bang. Sekinggal juga ngasih tahu ke Pak Sits soal obrolan ini. Walaupun awalnya kurang setuju, tapi Pak Sits juga kagak tahu nih yang bener yang mana. Pindah ke pejabat mukanya belin, dia panik nih, pasukan khususnya dibantai semua. Terus Sekinggal dateng, dia bilang sebagai ketua tim operasi, dia pasti bakal nyelamatin anaknya. Gak lama kemudian, para pahlawan kelas S pada ngumpul. Mereka mau ngebahas rencana operasinya. Jadi, rencananya mereka bakal ngajak pahlawan tertinggi kelas A sampai C buat nyerbu. Nah, nanti para pahlawan ini disuruh buat jaga-jaga di atas. Sedangkan pahlawan kelas S bakal masuk ke bawah buat nyelamatin Sandra. Woi, lu nggak ngajak adek gua kan? Tadinya sih mau diajak. Batalin nggak?
Oke, pindah ke asosiasi monster, ternyata Garo yang bangkit datang lagi ke sini dan Gyoro-Gyoro yang sadar sama hal ini langsung nyuruh para monster buat ngehabisi Garo. Terus di penjara, Royal Reaper tahu-tahu ngajak Joko buat main sama Om karena yang mau diselamatin pahlawan kan Waganma nih. Jadi Joko mau dibikin jadi tumbal mah bebas aja kali ye. Dan ternyata Joko ini mau dicabik-cabik sama Royal Reaper soalnya udah lama dia nggak ngecincang manusia. Tapi Wanjay, Mamang Garo ngalahin Royal Reaper sekali serang coy. Enggak ding, 2 kali. Terus karena target balas dendamnya yaitu Royal Reaper udah kelar, Garo mau langsung cabut nih. Dan Garo bodoh amat sama si Joko. Mau kabur hayu, kalau enggak ya sono biar di mukbang monster nih anak. Jangan ngebut bang, kaki gua belum tumbuh. Nah, nggak jauh dari sana, tiba-tiba mereka ketemu nih sama Overgrown Rover, monster yang bentuknya kayak anjing. Lah, jangan disensor, emang ini anjing. Woi, jangan sensor anjing. Ah, sembuh pak you. Biar nggak kepanjangan monster ini sementara kita panggil Poci ya. Di sini untungnya Garo pelan-pelan bisa kabur dari Poci. Cuma di ujung yang lain ada monster yang nyegat. Walaupun bisa diatasi, tapi gegara satu monster ditendang sama Garo ke arah Poci, si anjing jadi ngamuk dan nembakin Kamehameha. Weh anjing jadi Goku dia cok. Lah, gempa. Apa sih? Gua cek dulu lah. Dari mana tadi? Di bawah sini bukan sih? Nah, gegara di Kamehameha sama Poci, Garo ditembak sampai tembus ke ruangan Gyoro-Gyoro. Dan monster ini ternyata punya kekuatan telekinesis. Di sini Gyoro-Gyoro bilang kalau dia ini mau ngembangin Garo karena dia ngeliat kalau Garo ini punya potensi buat ngelampaui Orochi. Cuma Garo kan bocahnya badek ya, jelas kagak maulah dia kalau dikembangin dan dikendaliin sama Gyoro-Gyoro. Dia mulai ngelawan, bahkan bisa ngelepas telekinesisnya Gyoro-Gyoro. Terus ngeliat Garo yang mulai susah diatur, Gyoro-Gyoro akhirnya manggil Orochi nih buat ngatasi bocah badek ini. Walaupun Garo bisa bangkit berkali-kali setelah dihajar sama Orochi, cuma dari segi ukuran dan kekuatan aja udah beda jauh coy. Jadi ya nggak tahu deh gimana nasib Garo setelah berhadapan sama Orochi. Mending balik dulu ke rapat para pahlawan kelas S yang dipimpin sama Child Emperor. Mereka mulai ngebagi mau masuk lewat mana, lawannya nanti siapa, dan lain-lain. Nah, di sini karena Tatsumaki bisa dibilang salah satu yang paling kuat di antara mereka, dia bilang, udah bagian bos gua aja yang ngurus. So asik lu bogel. Idih apaan sih nggak terima lu? Tolong ini Labubu diringkus aja cok. Terus waktu lagi rapat, tahu-tahu Amaimas datang. Nggak terima dia. Kenapa pahlawan kelas A nggak diajak ke rapat penting ini? Ya soalnya kan kelas A ke bawah mau dijadiin support. Cuma Child Emperor mikir gimana ya bilangnya biar Amaimas ini nggak tersinggung. Soalnya lu nggak asik. Si anjir mulutnya. Ya akhirnya Child Emperor bilang deh kalau kelas A ke bawah tuh mau dijadiin support. Tapi Amaimas gak mau karena monster ini udah ganggu konsernya. Jadi dia juga mau ikut. Lagian Amaimas bisa aja kok naik rank S. Cuma ya males aja ntar kalau ada kelas A yang mau naik kelas S, orang-orangnya cupu semua kayak mereka ini. Mending mereka nurut aja deh sama Amaimas. Belum lagi pahlawan kelas S nih kagak becus semua ngurusin masalah beginian. Bacot lu plastik. Mulutnya dia artis, nanti kamu dihujat netizen lu. Keributan ini akhirnya diredam sama King yang datang ke tempat ini. Amaimas tadinya juga nyuruh King buat tunduk, tapi dia abis solo lord di kota Z bang. Tuh lihat bajunya penuh darah. Damn, kok jadi gini ya? Oke, gua mundur, tapi tetap ajak gua ya. Sekarang saya tinggal sama Pak Sits nemuin pahlawan yang bakal jadi support. Terus Pak Sits dikasih tahu kalau Mbah Bang datang ke markas buat minta alat komunikasi yang baru. Sempet tanya juga nih Pak Sits, kenapa Mbah Bang ngebiarin Garo kabur? Akhirnya di sini Mbah Bang sadar, dia mulai dicurigai sama asosiasi. Padahal mah Mbah Bang juga nggak nahan diri waktu lawan Garo. Aman kali ya sembunyi-sembunyi, kenapa? Wah, kaget. Nah, karena King sama Mbah Bang udah best friend, akhirnya King ngasih tahu rencana operasi penyelamatan Sandra ini ke Mbah Bang. Walaupun ngelanggar aturan, di sini King punya ide. Gimana kalau mereka ikutan dan ngajak Saitama sama Genos ke asosiasi monster? Oke, kita ketemu di kosan si botak ya. Pindah ke Fubuki yang nggak jadi diajak ke misi, dia di sini tetap mau ikut
ikut karena masih ada dendam sama Does. Genos juga what the hell, apa ini cok, polos banget bejir. Ya di sini Genos ngemodif tubuhnya lagi biar makin burik dan akhirnya dia ketemu sama Fubuki yang sama-sama mau ke kosan Saitama. Terus Fubuki di sini ngasih info kalau asosiasi pahlawan tuh lagi ngelakuin misi penyelamatan Sandra. Jadi ya mereka harus segera beraksi dong. Saitam, loh si botak hilang. Saitam, orangnya hilang. Saitam, orangnya hilang. Waduh, jantung gua yang hilang. Nah, karena kondisinya kepepet, di sini Genos punya ide. Mending King dan kawan-kawan berangkat dulu aja buat ngebantu pahlawan kelas S yang lain. Nah, entar kalau si botak udah datang, Genos sama Saitama bakal nyusul. Lah ini si botak udah masuk, cok. Pindah ke para pahlawan, mereka di sini udah masuk ke kota Z dan mereka langsung disambut sama para monster. Kalau monster lain kayaknya nggak ada masalah ya, tapi monster Evil Eye, kok gini ya? Tahan. Lanjut, monster Evil Eye ini nih yang agak bermasalah karena dia sama-sama esper kayak Tatsumaki dan bisa ngangkat gedung, anjay. Tadinya gedung yang dilempar ini sempat ditahan sama Tatsumaki sih, tapi woi ini kerikil jumbonya juga tahan, cowok. Lah ngatur. Tenang ganteng, akan aku lindungi kalian. Jangan di situ kids, biar aku saja. Nah, di sini Tatsumaki nggak mau ngelindungin karena ya buat apa? Mereka ini kan harusnya jadi support, bukan dilindungi sama pahlawan kelas S lain. Kalau jadi beban doang ya mending nggak usah lah. Setuju. Lah, udah di sini bae si seleb. Abis itu Tatsumaki di sini bakal berhadapan sama Evil Eye, sedangkan pahlawan yang lain bakal ngurusin monster kroconya. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya pahlawan kelas A ke bawah nih nggak cupu-cupu amat lah ya. Mereka bisa ngalahin beberapa monster dengan mudah. Cuma beda cerita nih kalau yang datang monster badak. Sesuai namanya, selain kuat kulitnya juga atos. Ditembak sniper aja kagak mempan coy. Ngelihat pahlawan lain pada kesusahan, di sini Atomic Samurai bakal maju. Lama bener, perlu tutor kah? Dah kelar, pindah yuk. Woi, kita belum gelut. Yakin deh. Wanjay, GG bener nih orang. Terus setelah si badak dikalahin, selain Atomic Samurai, kita juga bakal diliatin sama pahlawan kelas S lain yang mulai ngebantai para monster biar kerjaan mereka cepet selesai. Lah, apa ini? Wait, si Evil Eye cok jadi begini anjay. Nah, setelah para monster di atas selesai dibasmi, sekarang giliran pahlawan kelas S beraksi dan bakal masuk ke markas monster. Bang, tolong bang, yang ini kagak bisa masuk. Gede bet anjrit. Setelah para pahlawan masuk, mereka di sini tuh punya alat komunikasi dan bisa jadi GPS buat ngelacak posisi. Terus di sini Flashy Flash langsung ketemu sama musuhnya yaitu Hellfire Flame dan juga Gelwin. Ya kagak tahu apa masalahnya sampai dua orang ini ngincer Flashy Flash. Cuma yang pasti sih mereka kayak ada dendam dan masalah internal gitu soal desa ninja. Walaupun lawan dua orang yang kecepatannya gila, Flashy Flash di sini masih bisa ngimbangin. Bahkan waktu Hellfire Flame sama Gelwin berubah jadi monster juga Flashy Flash masih aman-aman aja. Padahal kalau dinalar kan berarti kecepatan dan kekuatan dua musuhnya ini makin besar. Flashy Flash sempat keteteran dikit sih, cuma nggak masalah. Dia berhasil balikin keadaan dan Zetsugi. Wanjay, Flashy Flash sengaja nggak langsung ngeluarin teknik rahasia ini karena dia cari timing yang tepat biar sekali tebas dua musuhnya ini langsung mokat. Soalnya repot ntar kalau salah satunya masih hidup terus kabur. Terus setelah Hellfire Flame dan Gelwin dikalahin, Flashy Flash bakal lanjut ke tempat lain. Tapi ini di mana bejir? Lihat GPS kali ya? Wait, waduh, hilang cok. Ini kemana ya?
Kesini kali ya, UTW bosku. Pindah ke Child Emperor, dia nemuin sebuah ruangan di mana ada robotnya Metal Neck yang termutilatot. Terus dihack tuh palanya robot ini dan bocah ini dapat info di mana posisi Sandranya. Setelah keluar ruangan, Child Emperor ketemu nih sama Phoenix Man. Asal usul ini monster agak aneh sih. Aslinya ini tuh orang yang pakai kostum Mano tapi nggak bisa lepas terus jadi monster. Apaan sih? Nah, di sini Phoenix Man udah sombong. Ah elah, musuhnya bocah gini doang mah bisa apa sih? Tapi belum tahu aja dia banyak senjata rahasia di balik tasnya bocah ini. Dan ya begitulah, Mano ini tewas jadi ayam sayur sama Child Emperor. Pindah ke penjara, di sini tahu-tahu ada kodok yang nyekap Waganma. Terus muncul asap racun yang bikin para monster penjaga tepar. Ternyata Child Emperor datang coy. Cuma dia keganggu nih sama monster jellyfish yang kebal sama racun dan agak nyusahin sih, pakai senjata kagak mempan, ditebas juga masih hidup. Jadi senjata terakhir yang mempan ya buakar. Lama banget lu datangnya. Nih bocah ngeselin banget ya. Terus nggak jauh dari sana Child Emperor ketemu musuh lagi yaitu robot G5. Tapi ngelihat keadaan sekarang, Child Emperor lebih milih buat ngeluarin robot anjingnya yang bisa Inangin Optimum Prime. serang. Nah, ayo kabur. Aku mau lihat robot gelut. Nih anak palanya bisa dipotek aja nggak sih? Child Emperor lebih milih kabur karena tujuan mereka udah tercapai, yaitu nyelamatin Sandra. Terus waktu mau balik ke jalan keluar, mereka ketemu sama Phoenix Man yang mokat tadi. Di sini Waganma cerita, sebenarnya Phoenix Man nih maskot acara komedi gitu. Karakternya emang blow on kayak Mujan dan sering mati. Cuma di episode selanjutnya, Mano ini tuh pasti hidup lagi. Dan sesuai sama cerita ini, ternyata Phoenix Man bisa hidup lagi dan berevolusi coy. Nah, sekarang Phoenix Man jadi lebih kuat nih. Dan Child Emperor mau nggak mau harus ngeluarin senjata rahasianya, yaitu robot Gundam Manjai. Cuma Phoenix Man tahu kalau robot ini tuh nggak bisa dipakai lama-lama. Kalau dibilang kuat sih, robotnya emang kuat. Tapi kan Phoenix Man juga bisa hidup mati. Jadi ya kagak ngefek juga jadinya. Terus dari GPS, Child Emperor ngeliat ada pergerakan flashy-flash yang mendekat. Siapa tahu dia bisa ngebantu kan. Tapi kagak ada siapa-siapa cok, karena yang ditemuin cuma alat komunikasi flashy-flash yang nyemplung setelah lawan Hellfire dan Gelwin. Jadi ya udah deh, Child Emperor harus berjuang sendiri ngelawan Phoenix Man yang terus-terusan berevolusi. Belum lagi monster ini berhasil ngerebut Waganma, terus punya kekuatan baru yaitu ngebangkitin monster yang udah meningsoy di bawah air ini. Tapi tenang aja, Child Emperor ngumpulin semua tenaga di robotnya buat ngehabisi Phoenix Man. Kok kayak ada geter-geter ya? Tapi sayangnya di sini Phoenix Man masih hidup, walaupun kostumnya rada compang-camping sih. Terus pakai sisa kekuatannya, Child Emperor makan si Phoenix Man pakai robotnya. Tapi ya buat apa anjir, disembur kayak tadi aja dia masih hidup? Saatnya ku bunuh. Woi, apa ini? Udah. Ternyata waktu Phoenix Man tadi dimakan robot, Child Emperor tuh nyelipin robot penggelitik ke dalam kostumnya Phoenix Man. Terus karena hampir mokat dikelitikin, Phoenix Man ngerobek kostumnya sendiri dan bikin kekuatan kostumnya mulai menghilang. Jadi ya udah deh, tinggal diobrak-abrik aja nih sama Child Emperor. Hal ini juga dilihat sama Hellfire. Lah, bejir, kok masih hidup mereka? Setelah Phoenix Man dikalahin, Child Emperor ngasih laporan pakai alat komunikasi kalau Waganma udah berhasil diselamatin. Tapi sebelum dibawa keluar, Child Emperor tanya ke Waganma, di sini nggak ada manusia yang disandra lagi kan? Enggak bang kayaknya. Kamu bohong, pengen gua colok nih anak. Pindah ke Zombie Man, dia di sini udah ngebasmi beberapa monster dan gak ada masalah. Soalnya dia ini dikenal abadi dan bisa ngeregen tubuhnya terus-menerus. Abis itu dia nyampe di sebuah ruangan di mana ada vampir dan puluhan monster lainnya. Cuma monster di sini tuh kayak jadi penonton bayaran buat ngeliat duelnya Zombie Man sama vampir. Siapapun yang kalah bakal dimakan sama monster di sini. Soalnya vampir dan monster ini juga nggak akur gitu. Nah, di sini jadi pertarungan dua makhluk abadi. Zombie Man bisa regenerasi terus-terusan, si vampir juga sama, cuma dia pakai darah monster buat nambahin kekuatannya. Pertarungannya sengit coy, sampai setengah jam kemudian
Lah anjir, tahu-tahu menang becok. Terus setelah ngos-ngosan ngelawan vampir, zombie man jalan ke pintu keluar. Mau kabur kemana lu? Sini kita makan dulu. Kabur? Gua lagi ngunci pintu, goblok. Wah, cok, biji gua hilang, pala gua copot. Ah, enak. Loh, pindah ke Pigat yang lagi ngelawan Kadal Jumbo dan juga anak buah Atomic Samurai yang ketemu sama Does. Nah, di sini Does kan ngendaliin pasukan khususnya pejabat muka ngeselin tuh. Jadi anak buah Atomic Samurai nggak tega gitu kalau mau ngebunuh, soalnya sama-sama manusia. Cuma beda cerita nih kalau Amaimas datang, dan anehnya pecutnya Does ini nggak mempan sama si seleb ini coy. Terus Amaimas nyuruh anak buah Atomic Samurai pindah ke tempat lain aja. Ada si ganteng mau Tante Slebeo, boleh tuh. Nah, ketar-ketir lah si Does ngeliat Amaimas yang ngebantai musuh tanpa pandang bulu. Belum lagi pecutnya juga nggak mempan kan. Lihat sini dong tante, modar ya. Sekarang ke anak buah Atomic Samurai yang ketemu sama Pigat lagi makan Kadal Jumbo yang dia lawan tadi. Terus tahu-tahu mereka dijatuhin ke bawah coy sama iblis rambut panjang. Ih, ganteng banget. Woi, kowe lanang lo mas? Cie, cemburu. Gua kaplok pedang kalian nih orang. Di sini iblis rambut panjang lumayan nyusahin coy, karena rambutnya ini udah kayak pedang gitu. Jadi mereka mau ngedeket buat nyerang juga susah banget. Tapi, jadi cepak. Lah, menang kita guys. Apa sih kalahnya dicukur bejir? Anak buah Atomic Samurai bisa menang modal motong rambut yang terus-terusan dikeluarin sama iblis rambut panjang. Pindah ke guru mereka yaitu Atomic Samurai. Setelah ngalahin beberapa monster, dia ketemu nih sama robot G5. Katanya sih robot ini bisa niruin semua jurusnya Atomic Samurai. Tapi ya, masa pemain kalah sama pemula? Wush, anjay. Walaupun Atomic Samurai menang, tapi sayangnya G5 di sini berhasil kabur dan gak jauh dari tempat ini. Bang, tolong aku dikejar monster pejuet. Mulutnya tayang di YouTube ini show. Kita diliatin nih sama Joko yang kabur dan dikejar sama Black Sperm. Tapi untungnya monster ini berhasil dicegat sama Atomic Samurai. Walaupun bentukannya konyol, tapi Black Sperm nih ngeselin coy. Dia bisa berubah bentuk dan juga bisa membelah diri. Nggak cuma 1 atau 2 biji, tapi berbiji-biji anjay. Mau dibelah sekecil apapun, monster ini tetap bisa membelah diri. Dan kekuatan tiap klonnya juga sama. Akhirnya, di sini Atomic Samurai punya ide buat ngeruntuhin dinding di atasnya. Nggak tahu gimana kelanjutannya, kita pindah ke Mbak Puri-Puri yang sekarang lagi ngelawan monster gajah. Nggak cuma kuat, monster ini juga bisa nyedot monster lain, dan kekuatan monster yang disedot bisa dia pakai. Oh my god, cih, geter kau dek. Muatane cok. Wow, apakah ini kekuatan baruku? Sayang. Setelah monster gajah dikalahin, gak jauh dari sana muncul nih para tahanan yang udah dijadiin monster. Ayang-ayangku! Bacot, ayang-ayang bapak kau kayang. Kita udah muak anjir. Stop! Kalian gak inget kita pernah mandi bareng, pernah elus-elus. Berisik, hoax lu kampret. Terus tiba-tiba nongol nih monster namanya Nyan dan langsung nyerang Puri-Puri. BTW yang bikin para tahanan jadi monster ya Nyan ini coy. Cuma Mbak Puri-Puri di sini masih bisa bangkit. Bahkan dia dapat kekuatan baru yaitu sayap dewa cinta. Sayap matamu itu bulu, cukur cok, cukur. Setelah dapat kekuatan baru yang agak aneh ini, Mbak Puri-Puri mau nyikat si monster kucing coy. Tapi monster ini bisa kabur lewat celah dinding yang kecil banget. Aku juga bisa. Cakar cinta. Wait, gocek dulu gak sih? Ayang-ayangku, tidak. Akan kubalas dendam kalian. Lah kan mereka mati juga gegara elu bejir. Abis itu kita pindah ke Zombie Man yang ketemu sama Homeless Emperor. Dari kekuatan sih kelihatannya Homeless Emperor lumayan OP ya. Cuma lawannya Zombie Man nih, pahlawan yang terkenal abadi dan bisa ngeregen tubuhnya terus menerus. Sekarang ke Child Emperor dan Waganma, bentar lagi mereka bakal keluar nih dari markas monster. Terus setelah nganter bocah muka tampol label ini ke atas, Child Emperor dapat pesan suara dari Atomic Samurai kalau dia sempat ngeliat ada bocah lain di markas monster. Anjir,
anak harok. Bohong lu ya? Nah, please pukulin rame-rame aja nih anak. Gegara info ini, Child Emperor akhirnya mutusin buat balik ke markas monster. Sekinggal juga pengen gua pukul sih, gegara dia sempat nahan Child Emperor. Soalnya tujuan mereka kan udah tercapai buat nyelamatin Waganma. Tapi pahlawan lain ngedukung Child Emperor karena tugas pahlawan ya emang nyelamatin warganya. Pindah ke King dan kawan-kawan, karena tempat ini terlalu luas, Fubuki mutusin buat bagi tim jadi 2. Oke, boleh. Lu kesana ya, King? Berarti kita kesini ya? Lah, kenapa bagi timnya gini, becir? Bang King, wah setan, tolong bang, aku dikejar. Gak usah minta tolong. Wanjir, ketahuan gue. Gua juga nyas. Ternyata monster, becir. Oke lah, kita sudahi saja keanehan ini. Mending kita ke Darkseid nih, yang lagi ngelawan Baggat. Cuma semua serangan Baggat tuh kagak ada yang nembus. Soalnya otot manusia hitam legam ini udah kayak baja kerasnya. Darkseid juga ngasih tahu di dunia ini ada 3 pahlawan yang nggak boleh dibikin marah. Pertama pasti King, kedua Tatsumaki, dan yang terakhir aku. Kalau ente bikin saya marah, begitu jadinya. Sekarang kita pindah ke Mamang Saitama. Weh, ada monster. Guys, kalian tahu? Wah, si botak legend kabur, cowok. Temen kita mau cut semua. Berisik. Lah, ada guguk. Aku ada ide. Tak kintung, kintang, kintung. Ayo kasih tahu bosmu di mana ada tulang enak nih. Kagak sopan banget lu ya, anjing. Nah, ledakan dari pukulan Saitama tadi bikin semua orang termenung karena efeknya kerasa sampai kemana-mana. Bahkan sampai keluar markas monster juga coy. Genos yang masih di kosan juga sadar kalau hal ini ya pasti gara-gara Saitama. Di sisi lain, Gyoro-Gyoro juga ngerasain gempa barusan. Dan gak lama kemudian dia kedatangan tamu yaitu Tatsumaki. Dan pertarungan udah gak bisa dihindari lagi coy. Walaupun Gyoro-Gyoro kelihatannya kuat, tapi dia mah kagak ada apa-apanya di hadapan Tatsumaki. Gravitasi super kuadrat triliun miliarat, semuanya. Kagak bisa keras dikit nih. Wih, gila. Boleh juga lah bubu ini, cok. Nah, di sini akhirnya Gyoro-Gyoro langsung dibongkar paksa nih tubuhnya sama Tatsumaki. Karena udah ke pojok, monster Dajjal ini bakal ngeluarin jurus terakhirnya yaitu Orochi, tolong Eke. Kagak ada siapa-siapa perasaan. Woi, mana ini Orochi cowok? Bentar, kita ngopi dulu gimana? Ya sini, pala lu gua seruput. Ya mau dipanggil sampai Mujan jadi pinter juga nggak bakalan datang itu Orochi. Orang dia lagi adep-adepan sama Mamang Saitama. Di sini Pochi juga sempat nongol nih dan diminta Orochi buat ngebantu. Tapi setelah tahu kalau musuhnya apa lu? Kabur cowok, mending maling Whiskas. Nah, ngelihat hal ini Orochi makin yakin Saitama ini orang yang berbahaya buat asosiasi monster. Dia juga sadar pasti orang yang ngehabisi para petingginya ya si botak ini. Bahkan rumor kalau kota Z itu kota hantu yang berbahaya, biang keroknya itu bukan karena monster atau Orochi dan kawan-kawan, tapi ya Mamang botak ini. Nggak penting bacotnya, paling lu juga kalah sekali pukul. Dah sini maju. Gelo, pelan-pelan mas botak. Tapi ya emang bener sih, walaupun Orochi ini dijuluki raja monster, tapi kalau di hadapan Saitama ya ya, Orochi modar sekali pukul sama Saitama. Dan setelah Orochi dikalahin, kita bakal diliatin ke sebuah ruangan di mana Garo lagi ditahan. Loh, udah? Buah kekok. Gimana coy cerita hari ini? Burik ye. Dibilang jelek banget sih enggak. Beberapa scene adegan gelutnya sih masih ada yang oke. Cuma ya begitulah. Soalnya dari season 1 kan kita disuguhi animasi yang memanjakan mata nih. Nah, di season 3-nya ini kita dapat grafik yang wadidaw,
Masalahnya, di season 1 aja Genos bisa semewah ini coy. Di season 3-nya begini anjing. Tapi bang, kan bikin animasi itu susah. Ya jangan maksa, kan jadi kelihatan nggak konsisten. Gua mah mending nunggu daripada cepet-cepet tapi hasilnya nanggung. Jadi ya segitu dulu deh bacotan hari ini. Tulis di komen aja menurut kalian gimana. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.